Oke, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawa aku yang sebut aja namanya Hafizah atau Fizah dari Aceh, Wak ya. Halo Fizah. Pengalaman mistis yang dialami sama Fizah ini, Wak, berkaitan dengan pengalamannya pada saat dia ini masih menjadi santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Nah, kisah ini bermula sejak 13 tahun yang lalu, yaitu tahun 2010, di mana ayahnya Fizah mendaftarkan dia untuk mengenyam pendidikan di pesantren. Dan setelah mencari berbagai rekomendasi, akhirnya pilihan ayah Fizah ini jatuhlah ke sebuah pesantren yang ada di Jawa ini ya. Fizah pun menyetujui permintaan ayahnya dan tidak lama kemudian merantaulah Wak Fizah dari Aceh ke kota tersebut. Sesampai di sana, Wak, sebetulnya Fizah ini agak sedikit terkejut. Karena apa? Karena rupanya pesantren tersebut baru saja berdiri, Wak, di mana jumlah muridnya juga tidak terlalu banyak, masih dikit kali. Ditambah lagi lokasi pesantren itu masih jauh kali dari pemukiman warga dan juga terletak di ujung desa. Gak ada tuh tetangga kanan kiri atau bangunan lain di sekitar pesantren itu. Justru pesantren itu malah dikelilingi ladang tebu yang memang luas dan tinggi kali. Dan hal itu pula lah yang membuat suasana malam di pesantren itu pun jadi cukup syahdu. Kalian bisa bayangin ya, berada di suatu tempat yang jauh dari mana-mana, nggak dengar suara motor, nggak ada suara tetangga teriak-teriak berisik ya kan. Adanya cuma suara jangkrik sepanjang malam ya. Memang agak nyaman kali lah, tapi kalau aku nggak bisa, takut aku kayak gitu tuh. Tapi pastinya akan nyaman sekali untuk belajar kan, Wak. Nah, pesantren ini, Wak, dipegang oleh sepasang suami istri yang kita sebut aja Umi dan Abi. Nah, setelah mengurus administrasi dan lain-lainnya, Fizah pun akhirnya berkenalan lah dengan teman-temannya yang juga datang ke pesantren itu. Ternyata, Wak, di pesantren tersebut baru ada 12 orang santri aja, Wak. Di mana beberapa diantaranya bernama Adibah, Haniyah, Rani, Devi, dan Fizah sendiri. Ini yang 4 ini nih aku sebutin yang memang nanti akan ada di cerita ini, Wak. Dan mereka semua ini ber-12 orang ini pun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang memang dari Jawa sendiri, ada yang juga dari provinsi lain di Indonesia. Meskipun secara latar belakang berbeda, Wak, mereka pun mengenal cukup dekat nih satu sama lain. Yang dimana salah satu faktornya karena jumlah santrinya kan nggak begitu banyak tuh. Jadi mau nggak mau kemana-mana ya mereka selalu barengan lah, ngaji bareng, pergi ke asrama bareng, sekolah bersama, bareng-bareng aja lah terus intinya. Nah, selama beberapa bulan pertama di pesantren itu, Wak, segala sesuatunya berjalan normal seperti biasa. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2010, pesantren mereka ini mengadakan liburan, Wak, di salah satu pantai yang memang juga terletak di Jawa itu. Berangkatlah mereka ke sana, Wak, dengan menggunakan bis. Dan liburan kali ini, Wak, mereka juga ditemani oleh para pengurus pesantren. Nah, sesampai di pantai itu, Wak, seperti biasa mereka pun langsunglah bermain-main air. Ada yang berenang juga, ada yang berfoto-foto. Hingga beberapa saat kemudian salah satu kawannya Fizah, yaitu Devi, dia mau buang air kecil, Wak. Nah, Devi ini pun meminta temannya yang bernama Rani untuk menemaninya ke kamar mandi yang memang disediakan di pantai itu. Nah, Rani pada saat itu sedang puas bermain-main air, bersedia, Wak, dia menemani si Devi. Dahlah mereka jalanlah ke kamar mandi yang dimaksud. Nah, pada saat itu ternyata Devi sedang dalam masa haid. Jadi selain buang air kecil, Wak, dia juga bermaksud untuk mengganti pembalut nih. Dahlah kan sat, udah selesai nih dia ganti pembalutnya dengan yang baru. Tapi rupanya di kamar mandi tersebut, Wak, nggak ada cukup air untuk mencuci itu pembalut yang kotor. Air yang keluar dari keran kamar mandi umum tuh cuma cukup buat basuh bekas buang air kecil. Nggak ada air nih buat bersihin itu pembalut kotor. Maaf nih, Wak, ya. Nah, karena bingung kemana harus meletakkan pembalut kotornya ini, Devi pun meminta tolonglah sama si Rani dari dalam kamar mandi. Dia bilang, siapa Rani? Tolong cariin aku plastik lah, Wak, tolong. Nah, mendengar itu Rani pun langsunglah pergi menuruti permintaan Devi dan dia balik lagi nih bawa kresek ya kan, bawa plastik. Ani ada plastiknya? Cepatlah sikit. Dan setelah dapat plastik, Devi pun langsung itu, Wak, maaf ya, membungkus pembalut yang kotor itu, yang masih banyak darah itu, dengan plastik tersebut dan membawanya kembali ke bibir pantai. Masih macam dikantonginnya, tak kayak gimana lah. Pokoknya dia bawa lagi lah itu keluar ke bibir pantai itu untuk main-main lagi sama kawan-kawannya. Dan di sana pun mereka bersenang-senang di pantai hingga hari menjelang sore. Waktu sore dah tiba, para pengurus pun langsung memanggil mereka untuk kembali ke bis dan bersiap-siap pulang ke pesantren, Wak. Dah balik kata pengurus balik, dah siap-siap lah masuk bis, cabut pulang. Nah, setelah para 12 santri ini masuk ke dalam bis dengan jumlah yang lengkap, bis pun langsunglah melaju meninggalkan pantai tersebut kan, Wak. Nah, di tengah perjalanan, Wak, Devi baru ingat kalau dia melupakan plastik hitam berisi pembalut kotornya itu. Ternyata itu plastiknya masih dia tinggalkan gitu aja di pasir pantai, Wak. Posisinya belum dia buang ke tempat sampah. Devi yang panik pun langsung bilang ke Rani, kayaknya aku lupa lah buang tadi pembalut dalam plastik itu ke tempat sampah. Aku tinggalin di mana pembalut tuh? Tapi aku cuci kan?
Nah Fiza wak yang tiba-tiba nyaut, bukan si Rani. Belum Fiza, tadi air nggak ada di situ. Nah itu ngapa aku buang ke tempat sampah aja Dev? Nah itulah dia rencananya memang mau ku bersihkan di pesantren, malah terlupa gua. Nah mendengar hal itu beberapa kawan yang lain pun terkejut nih. Tapi Rani mencoba menenangkan Devi. Udah wak nggak apa-apa kok, nggak usah terlalu dipikirkan. Insya Allah nggak napa-napa katanya. Nah setelah ditenangkan Devi pun tampak tenang dan tidak terlalu memikirkan hal itu lagi. Nah sesampainya di pesantren wak, mereka pun kembali ke kamar masing-masing sekalian mandi untuk persiapan sholat maghrib berjamaah. Namun pada saat semua kawan-kawannya ini lagi membersihkan diri, cuma Devi lah wak yang nggak langsung mandi. Dia justru macam rebahan gitu di kasur dan tidak lama kemudian ketiduran. Kawan-kawan yang lain waktu itu masih memaklumi, oh mungkin kecapean dia tuh, kan lagi haid pula dia ya kan. Dah Fiza sama kawan-kawannya pun menujulah ke musola pesantren untuk sholat berjamaah, kecuali 3 orang temannya memang sedang haid. Pertama Devi tadi, Haniah sama Farah. Nah ini mens juga nih. Tapi meskipun tidak sholat, Haniah sama si Farah ini melakukan zikir dan amalan-amalan yang boleh dilakukan saat haid itu loh wak, sebagaimana peraturan yang memang diwajibkan di pesantren tersebut juga. Sedangkan wak si Devi, dia masih juga ketiduran di kasurnya. Nah Haniah sama si Farah pun coba bangunin dia lah kan, Dev, ayolah Dev, bangunlah weh, zikir kita sama-sama. Nggak direspon sama si Devi, diam aja dia. Nah singkat cerita, sekitar 7:30 malam, kawan-kawan yang lain pun kembalilah ke kamar usai melaksanakan ngaji maghrib sekalian juga sholat isya. Nah disitulah wak mereka nengok si Devi udah bangun dan sepertinya bersiap untuk mandi. Tapi wak yang anehnya, Devi itu bukan langsung mandi, dia malah jongkok di depan pintu kamar mandi sambil ngelamun. Aduh merinding gak sih? Dan FYI wak, kamar mandi ini terletak di sisi lorong ya,